Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aiman Fikri dengan NPM 3 Di sini saya akan menjelaskan tentang register, yaitu di sini register FIFO atau parallel input, parallel output. Kenapa disebut parallel input dan parallel output? Karena di sini output dan inputnya berbarengan. Pada contoh, di sini biar lebih mudah menjelaskannya, nilai clocknya akan saya ganti menjadi nilai 0. Saya berubah jadi logic state. Oke, kita mulai ya. Nah, ini setelah di start, di sini di sini nih bisa dibilang sebagai saklar on off. Jika kita klik dia akan menyala dan kita klik bahkan mati. Jadi semisal di sini kita input ke angka 1, di sini karena dia masih belum nyala, dia outputnya masih tetap 0. Nah, jika kita nyalakan, tetap nah, di sini outputnya juga bakal 1. Satu kita mati, tutup lagi. Nah, jadi kenapa nggak berubah? Karena pada Devlin Clock, jika nilai clock bernilai 0, maka dia not change atau mengikuti output sebelumnya. Jadi dia tetap 1. Selanjutnya, kenapa di sini tetap 0? Karena di sini outputnya 0. Kalau di sini kita ubah jadi 1, kita on, nah dia berubah juga jadi 1. Terus kita off lagi sama. Selanjutnya di sini juga kita ubah jadi 1, dan outputnya kan 1. Dan selanjutnya, di sini kita ubah jadi 1. Nah, ini lagi. Selanjutnya, kenapa disebut parallel input dan parallel output? Karena dia berbarengan. Misal di sini kita, nah, jika di sini inputnya 0 semua, kita sekali klik berubah semua. Dia paralel atau rumahnya langsung berubah menjadi 0 berbarengan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang register siswa atau serial input dan serial output. Kenapa dia disebut serial? Karena dia akan waktunya itu akan apa namanya satu-satu. Jadi di sini dia akan jalan ke sini, sini, dan terakhir akan ke sini. Dia tidak berbarengan berubahnya. Ya, kita mulai ya. Seperti ini, jika inputnya kita berhentiin, inputnya kita jadi 1, maka input pada audio flip flop ini bakal 1, tapi outputnya 0. Kenapa outputnya di sini masih 0? Karena di sini saklarnya belum kita hidupkan. Di sini saya coba hidupkan. Nah, di sini output dari dev flip flop pertama dia jadi 1 atau merah. Dan dari output dari dev flip flop ini dia akan menjadi input untuk dev flip flop yang kedua. Kita matikan lagi saklarnya, kita hidupkan. Nah, selanjutnya dari apa tadi hasil dari clock kedua akan jalan ke dev flip flop ketiga dan seterusnya hingga ke dev flip flop keempat dan terakhir dia bakal ke output yang seri atau sendiri. Oke. Sini saya contohkan ke 0. Di sini di dev flip flop pertama di outputnya bakal 0. Dan jika kita jadikan 1, kita matikan dulu, jadikan lagi. Nah, di sini bakal 0 dan bakal 1 output dari dev flip flop pertama dan 0 dari dev flip flop tadi dia bakal geser ke dev flip flop yang kedua outputnya. Dan jika kita jadi 0 lagi, jadikan. Nah, dia outputnya jadi 0. Dev flip flop pertama jadi outputnya 0. Dev flip flop kedua jadi 1. Dev flip flop ketiga jadi 0. Dan dev flip flop keempat jadi 1. Kita jalankan lagi jadi 1. Kita matikan dulu covernya, hidupkan lagi. Nah, di sini rangkaian ini bakal terus jalan hingga ke yang akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
register SIPO atau serial input parallel output. Kenapa di sini disebut SIPO atau serial input parallel output? Karena di sini outputnya serial atau satu aja, dan dia bakal jalan terus 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 sampai dan outputnya paralel atau berbarengan. Jadi di sini outputnya sudah ada semua. Sebagai contoh, di sini input pertama kita jadiin satu, dia belum jalan. Kenapa? Karena di sini saklarnya masih off atau bernilai nol. Nah, sini saya akan menghidupkan saklarnya, saya matikan lagi. Nah, di sini input dari D ini, di default pertama akan jalan dan menghasilkan nilai satu, karena di sini satu ya. Dan dan nanti setelah saklar kedua hidupkan, saya hidupkan kedua kalinya, inputan bakal jalan ke sampingnya. Dan di sini satu lagi karena di sini inputnya juga satu. Dan selanjutnya hingga output keempat, ketiga, keempat. Bisa juga seperti ini. Kalau lebih melihat. Di sini saya jadi nol dan input kita hidupkan. Nah, di sini nol ya. Selanjutnya kita jadiin satu. Nanti output dari developer pertama dia bakal satu dan nol di sini bakal jalan ke developer kedua. Saya hidupkan saklarnya. Nah, ini. Selanjutnya saya jadiin satu lagi aja. Jadi developer ini hasil nanti bakal nol, developer satu bakal nol, developer kedua jadi satu, dan developer tiga jadi nol. Saya hidupkan. Nah, dan selanjutnya saya jadikan satu agar developer satu dia menjadi nol, di sini jadi nol, developer kedua jadi nol dari sini, developer tiga jalan dari developer kedua jadi satu di sini, dan hasil dari developer 4 jadi nol, hasil dari developer tiga. Saya hidupkan saklarnya. Nah, di sini disebut parallel output karena dia bekerja paralel atau berbarengan. Jadi semuanya berubah berbarengan. Bisa atau parallel input, serial output. Eh, hmm, pertama, kenapa disebut parallel input dan serial output? Karena di sini outputnya paralel atau berbarengan. Ini terdapat input satu, 2, 3, 4. Nah, di sini tidak termasuk inputan. Kenapa? Karena di sini disebut dengan shift. Oke, oh ya, ini sebenarnya clock tapi saya ubah jadi logic state aja biar lebih mudah diikuti dengan mata, lebih jelaskan. Oke, lanjut. Sama kayak aja. Oke, kenapa di sini masih nol semua? Karena output input di sini nol. Di sini semua inputnya masih nol dan di sini nol. Ini kita coba dulu nol ya. Saya perlu jelaskan dulu. Di sini terdapat clock on off. Di sini kalau nol berarti bernilai on dan satu bernilai nol bernilai off dan satu bernilai on. Oke. Di sini kenapa dia tetap nol? Ya, karena di sini nol. Lanjut di flip flop. Jika inputan D-nya adalah nol dan clock-nya bernilai satu, maka output key-nya akan bernilai nol. Dan jika clock-nya bernilai nol, dia tetap nol atau mengikuti dari output sebelumnya. Jadi sebelumnya kan output tadi nol. Jadi dia mengikuti nol. Selanjutnya output dari variabel pertama dia bakal jalan ke gerbang N pertama ini. Di sini kita sebutnya ini gerbang N pertama, gerbang N kedua, gerbang N ketiga, gerbang N keempat, gerbang N kelima, gerbang N keenam ya. Dan di sini gerbang OR pertama, gerbang OR kedua, dan ini gerbang OR ketiga. Lanjut. Di sini output dari variabel pertama bakal jalan ke
gerbang N pertama sebagai inputan pertama dan inputan keduanya berasal dari shift ini, yang dimana shiftnya bernilai 0 dan gerbang N-nya jadi bernilai 0. Gerbang N-nya di sini 0. Lanjut, dia akan menghasilkan output 0. Kenapa? Karena di gerbang N ini untuk mendapatkan output 1 itu harus kedua inputannya bernilai 1. Jika salah satu atau keduanya bernilai 0, maka outputnya akan 0. Jadi di sini output dari gerbang N pertama itu 0 dan selanjutnya di sini gerbang N kedua input pertamanya didapat dari shift ini yang dinotkan yang tadinya bernilai 0 karena dinotkan dia menjadi bernilai 1 dan inputan keduanya berasal dari inputan yang kedua di sini. Lanjut, di sini dia bernilai 1 inputan pertamanya dan inputan kedua yang bernilai 0. Jadi karena di sini ada angka 0 di salah satu inputannya, maka outputnya adalah 0. Selanjutnya, di sini ada gerbang OR, yang dimana gerbang OR ini inputan pertamanya berasal dari output gerbang N pertama dan input gerbang OR yang kedua ini, input kedua dari gerbang OR merupakan hasil dari output gerbang N yang kedua. Di sini dapat kita lihat di gerbang N ini dia bernilai 0, gerbang N pertama bernilai 0 dan inputan pertama dari gerbang OR juga 0. Gerbang N kedua 0 dan inputan kedua dari gerbang OR ini 0. Gerbang OR memiliki apa ya, untuk mendapatkan output 1 itu dia jika salah satu inputannya bernilai 1. Jadi karena di sini dua-duanya 0, maka outputnya adalah 0. Hasil dari rangkaian ini bakal masuk ke dia flip flop yang kedua. Dia menjadi inputnya, yaitu tadi outputnya di sini 0, maka input dari dia flip flop kedua itu 0. Lanjut, sama kayak tadi masih, jika clocknya 1, dengan dia bakal menghasilkan output 0. Dan 0, kita jadikan 0 lagi, clocknya, dia tetap 0, karena dia no change, atau mengikuti output sebelumnya. Sama seperti sifat rangkaian sekuensial, yaitu memiliki memori penyimpanan, mengikuti yang sebelumnya. Lanjut, output dari dev flip kedua akan jalan ke gerbang N ketiga yang dimana menjadi inputan pertamanya. Jadi inputan pertama dari gerbang N ketiga ini yaitu bernilai 0 dan inputan keduanya bernilai 0 juga. Dari mana 0? Dia dapat dari shift ini. Shift ini tadi dia yang ini tidak melewati gerbang N, gerbang NOT, jadi dia tetap 0. Jadi karena di sini kedua inputannya adalah 0, maka output dari gerbang N ini adalah 0. Lanjut, gerbang N keempat. Inputan pertamanya berasal dari shift ini yang dinotkan. Yang dimana tadinya shift ini adalah 0, dia menjadi 1. Dan untuk inputan keduanya didapat dari inputan ketiga. Nah, karena ini gerbang N, dan di sini salah satu inputannya ada angka 0, maka outputnya 0. Lanjut, input output dari gerbang N ketiga ini menjadi input dari gerbang OR. Input pertama dari gerbang OR. Dan output dari gerbang R keempat ini menjadi input kedua dari gerbang OR kedua ini. Yang dimana kedua nilai inputan OR ini adalah 0, jadi menghasilkan outputnya 0. Oke. Outputnya 0. Nah, output dari gerbang OR ini akan masuk menjadi inputan dari gerbang flip flop. Nah, sama kita tadi juga. Flip flop, jika inputan D-nya 0, maka outputnya juga 0, output I-nya. Dan output dari Deadpool ketiga ini akan masuk ke gerbang N yang kelima menjadi inputan pertama dan inputan keduanya merupakan shift ini 0.
sini 0 dan ini gerbang N, dan dua-duanya adalah bernilai, dua input ini bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Dan di sini untuk gerbang N yang keenam, output input pertamanya didapat dari shift yang dinolkan, yang tadinya 0 menjadi 1, dan output keduanya didapat dari input pertama keduanya didapat dari input keempat sini ya. Dan ini karena gerbang N, salah satu inputan bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Di sini untuk gerbang OR yang ketiga, inputan pertamanya didapat dari gerbang N yang kelima, dan inputan keduanya didapat dari gerbang N yang keenam. Yang dimana merupakan input yang pertama 0 dan input keduanya 0, dan gerbang OR yang menghasilkan output 0. Output 0 ini akan menjadi inputan di flip-flop yang keempat. Oke, ini flip-flop yang terakhir, dan masih sama yang tadi, kalau inputan di flip-flop akan menjadi output dari flip-flop itu sendiri. Jadi, jika di sini 0, maka outputnya 0, dan di sini akan ditampilkan 0. Sekian, terima kasih.